Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Haji Pangestu dengan nomor mahasiswa 11101801444. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan presentasi proposal penelitian tugas akhir dengan judul Analisis Kerawanan Tanah Longsor berbasis Sistem Informasi Geografis untuk penentuan upaya mitigasi bencana di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada presentasi kali ini akan ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, lokasi dan lingkup penelitian, dan hasil yang diharapkan. Kemudian akan membahas tinjauan pustaka yang terdiri dari tanah longsor, sistem informasi geografis, dan kajian pustaka. Dan yang terakhir metodologi penelitian yang terdiri atas umum, alat dan bahan penelitian, dan prosedur penelitian. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk latar belakangnya sendiri, daerah Kecamatan Sibolangit dan sekitarnya merupakan wilayah dataran tinggi yang memiliki topografi kasar dengan relief perbukitan bergelombang. Daerah ini memiliki kemiringan lereng yang sangat tinggi, yaitu antara 60-90 derajat, yang mana potensi terjadinya tanah longsor sangat besar. Kecamatan Sibolangit juga merupakan daerah dengan curah hujan yang tinggi, sehingga juga menjadi salah satu faktor penyebab tanah longsor. Permasalahan inilah yang melatar belakangi penelitian ini. Untuk rumusan masalah, terdiri di atas tiga. Yang pertama, parameter apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat kerawanan tanah longsor di Kecamatan Sibolangit. Yang kedua, bagaimana tingkat kerawanan tanah longsor di Kecamatan Sibolangit. Dan yang terakhir, bagaimana mitigasi bencana tanah longsor yang tepat dilakukan di Kecamatan Sibolangit. Untuk lokasinya sendiri berada di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, di mana kecamatan ini memiliki luas sekitar 179,96 km persegi dan tinggi 350 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Sibolangit memiliki penduduk kurang lebih sebanyak 22.476 jiwa. Untuk hasil yang diharapkan dapat membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya dan dapat memberikan sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang geologi, geomorfologi, dan kebencanaan. Untuk manfaat praktis sendiri, yang pertama memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya tanah longsor sehingga dapat meminimalisir jumlah korban jiwa dan kerugian yang ditimbulkan. Yang kedua, pengetahuan untuk pemerintah maupun masyarakat mengenai pentingnya pencegahan suatu bencana, dan yang ketiga, memberi bahan masukan bagi pemerintah Kecamatan Sibolangit dalam mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Kemudian tinjauan pustaka, yang pertama tanah longsor. Tanah longsor adalah suatu produk dari proses gangguan keseimbangan lereng yang menyebabkan bergeraknya massa tanah dan batuan ke tempat yang lebih rendah. Yang kedua, sistem informasi geografis adalah suatu sistem informasi yang berbasis komputer yang dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial. Kemudian kajian pustaka yang dilakukan untuk mendukung penelitian ini, yang pertama dari Lestari 2008 memberikan gambaran kondisi kawasan tanah longsor berdasarkan faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua dari Yakub Malik tahun 2010 mengidentifikasi faktor fisik, sosial, serta menentukan tipologi kerawanan gempa bumi menggunakan SIG di Kecamatan Pangalengan. Yang kedua, di Chandra 2011 menganalisis kerawanan tanah longsor menggunakan SIG. Yang keempat, Muhammad Lukman S. tahun 2011 meneliti tingkat kerentanan dan distribusi spasial daerah rentan longsor di Kecamatan Imogiri. Yang kelima, Wahyu Widi tahun 2016 meneliti variasi sebaran dan faktor penyebab longsor di Kecamatan Tembalang. Dan yang terakhir, Riki Rahmat dan Swip Ali tahun 2018 yang melakukan pemetaan kerawanan longsor di Kecamatan Sibolangit. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan suatu alur proses berpikir mengenai tahapan-tahapan penelitian untuk mengidentifikasi, menganalisa, merumuskan, memecahkan, dan menarik kesimpulan terhadap masalah yang dihadapi. Alat dan bahan yang digunakan, untuk alatnya sendiri ada laptop, ArcGIS versi 10.5, printer, dan alat tulis. Bahan yang digunakan, peta jenis batuan Kecamatan Sibolangit,
peta jenis tanah, data gempa bumi, peta kemiringan lereng, peta curah hujan, dan peta penggunaan lahan Kecamatan Sibolangit. Prosedur penelitian yang dilakukan yang pertama melakukan studi literatur. Studi literatur adalah studi kepustakaan guna mendapatkan dasar-dasar teori serta langkah-langkah penelitian yang berkaitan dengan analisis tanah longsor dan untuk mencari referensi penelitian yang sejenis. Yang kedua, pengumpulan data. Data yang dibutuhkan sesuai dengan parameter pada penelitian ini yaitu data gempa bumi, peta jenis tanah, peta jenis batuan, peta penggunaan lahan, peta curah hujan, dan peta kemiringan lereng. Dan yang terakhir, analisis dan pembahasan. Langkah awal yaitu pemberian scoring pada peta sesuai dengan parameter dan kriterianya. Selanjutnya, pemberian bobot sesuai kontribusinya masing-masing. Setelah itu, skor dikalikan dengan bobot, kemudian dijumlahkan dan akan menghasilkan potensi kerawanan longsor yang nantinya akan diinput ke software ArcGIS 10.5 untuk dibuat peta kerawanan longsor berdasarkan desa di Kecamatan Sibolangit. Berikut daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun dan melakukan penelitian ini. Sekian presentasi proposal penelitian tugas akhir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.